Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan Statistik Pendidikan. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang statistika. Uh, Mungkin tidak asing bagi teman-teman ya mendengar kata statistik atau statistika. Atau mungkin begini, mungkin teman-teman sehari-hari sudah sering melihat deretan angka, deretan tabel, grafik dan lain-lain, ataupun sesuatu penyajian data dalam bentuk grafik dan lain-lain. Nah, misalnya yang mungkin sekarang sedang masih hype-hype-nya ya tentang kondisi pandemi COVID-19. Mungkin teman-teman sering di televisi, media sosial dan lain-lain melihat bagaimana grafik pertumbuhan korban positif COVID-19. Di situ kan biasa disajikan sebuah grafik bagaimana ada peningkatan sehari-hari ada peningkatan jumlah korban ataupun penurunan jumlah korbannya dan lain-lain. Mungkin itu salah satu penyajian data dalam bentuk statistik. Atau mungkin teman-teman yang hobi bermain sepak bola sering ya di akhir pertandingan sepak bola seperti itu disajikan statistik hasil akhir pertandingan sepak bola. Misal Manchester United versus Manchester City yang berakhir skor 2-0 untuk keunggulan MU. Nah, mungkin di akhir laga itu disajikan berapa jumlah tendangannya, tendangan ke gawang berapa, penguasaan bola berapa, dan lain-lain. Nah, dari penyajian data ini mungkin teman-teman bisa menyimpulkan bisa menangkap satu informasi yang ingin diperoleh seperti itu. Misal yang COVID-19, oh ternyata dari grafiknya semakin hari semakin meningkat. Tentu ini akan meningkatkan kewaspadaan untuk kita semua. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu bagaimana grafik itu disajikan. Oh ternyata grafik ini menunjukkan bahwasanya sekarang dalam kondisi yang berbahaya seperti itu untuk kegiatan di luar dan lain-lain. Nah, ataupun yang statistik pertandingan sepak bola. Oh, ternyata penguasaan bola Manchester City itu lebih tinggi ya daripada MU. Mungkin dari sisi penguasaan bola lebih tinggi, namun dari hasil akhir pertandingan, oh ternyata Manchester City kalah dibandingkan Manchester United. Jadi ada satu penarikan kesimpulan, ada satu informasi yang teman-teman bisa dapatkan dari penyajian data-data statistik seperti itu. Itu contoh penyajian statistik yang mungkin teman-teman temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun masih banyak ya penyajian statistik. Mungkin kalau dalam kemarin Pilpres gitu ya, ada misal pasangan nomor urut 1 berapa perolehannya, kemudian nomor urut 2 berapa, bagaimana pasangan urut nomor 1 unggul di daerah mana, pasangan nomor urut 2 unggul di daerah mana. Nah, itu contoh-contoh penyajian statistik. Nah, kemudian statistik dan statistika. Nah, sebenarnya kata statistik itu berasal dari kata Latin, yaitu status yang berarti negara. Jadi, statistik dulu pada zaman Romawi itu digunakan untuk misal perhitungan jumlah penduduk, kemudian jumlah berapa jumlah wanita, jumlah ibu-ibu, berapa jumlah laki-laki seperti itu. Jadi statistik sebenarnya berarti negara karena zaman dulu memang digunakan untuk mengurus sebuah negara tadi seperti jumlah penduduk dan lain-lain. Nah, ada perbedaan antara statistik dan statistika. Agak belepotan ngomongnya. Statistik itu adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Misalkan statistik penduduk, statistik kelahiran, pendidikan, produksi, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Jadi statistik itu adalah kumpulan datanya, ya.
yang seperti tadi teman-teman lihat, oh jumlah yang COVID-19 hari ini 4.000 korban seperti itu. Nah, itu salah satu statistik. Kemudian statistika itu ilmu pengetahuannya. Jadi statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan dan penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisanya yang dilakukan. Jadi statistika itu lebih ke ilmu pengetahuannya seperti itu. Jadi statistika membahas statistik seperti itu. Ini adalah perbedaan antara statistik dan statistika. Nah, berdasarkan tingkat atau tahapan kegiatan atau fungsi juga bisa seperti itu, statistika dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu statistika deskriptif atau deduktif, kemudian yang kedua statistika inferensial atau induktif. Apa itu statistika deskriptif atau deduktif? Itu adalah statistika yang dimulai dengan menghimpun data, menyusun, atau mengatur data, mengolah data, menyajikan, dan menganalisa data angka guna memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa, atau keadaan. Kemudian statistika inferensial atau induktif yaitu statistika yang menyediakan aturan atau cara yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan, membuat ramalan, atau penaksiran. Jadi kalau misal statistika deskriptif itu, misalnya tadi berapa sih jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Sorong, berapa jumlah mahasiswanya misal yang bersekolah di wilayah Kabupaten Sorong. Kemudian statistika inferensial nih banyak, misal kalau kalian tahu quick count gitu ya, quick count pemilu lain-lain itu kan mereka mendapatkan data tapi bisa langsung menarik kesimpulan, oh dari data sekian ini bisa ditarik kesimpulan nanti pada akhirnya dia membuat ramalan pasangan ini yang benar, pasangan ini yang memperoleh hasil sekian dan lain. Jadi statistika inferensial banyak digunakan untuk hal-hal seperti itu contohnya. Kemudian ruang lingkup statistik. Pertama yaitu statistik pendidikan, ya bicara tentang disiplin ilmu pendidikan. Misalkan kalian ingin menganalisis tentang motivasi belajar siswa atau bagaimana kinerja guru, kinerja kepala sekolah, atau lain-lain seperti itu. Jadi statistik pendidikan biasa digunakan ya dalam dunia pendidikan seperti itu. Statistik sosial itu diterapkan pada bidang ilmu sosial. Misal lebih ke bagaimana jumlah penduduk di suatu wilayah, kemudian bagaimana di sini tuh banyak penduduk yang bekerjanya sebagai pedagang atau nelayan atau seperti apa di suatu wilayah. Itu contoh statistik sosial. Ataupun berhubungan erat dengan kondisi di suatu perusahaan, di suatu government, pemerintahan, dan lain statistik sosial. Kemudian statistik kesehatan adalah statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu kesehatan. Misalkan statistik yang mungkin jumlah pasien, bagaimana hubungan jumlah pasien di suatu wilayah, mungkin COVID-19 seperti itu ya, dan lain-lain. Statistik ekonomi, pertanian, dan lain-lain. Ya, semua tergantung bagaimana nanti skop-skop ilmu yang dibahas dalam statistik tersebut. Itu beberapa dari ruang lingkup statistik. Kemudian kita bicara tentang data dan sumber data. Jadi data itu berasal dari bahasa Latin yang berarti keterangan atau kumpulan keterangan. Nah, sebenarnya data itu adalah kata dalam bentuk jamak ya. Sedangkan bentuk tunggalnya adalah datum. Jadi data adalah kumpulan dari datum-datum. Jadi kurang tepat jika teman-teman nanti kalau menulis sesuatu nulisnya data-data, itu kurang tepat karena data itu sudah jamak gitu. Jadi hindari penulisan kata data-data karena data itu sudah bentuk jamak.
Data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Jadi itu sedikit pengetahuannya bagaimana data atau datum. Jadi data jamaknya, datum itu bentuk tunggal. Data itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik yang berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Jadi data kualitatif ini lebih banyak tadi ya berbentuk kata-kata, misal baik buruk, senang sedih, oh harga minyak naik, rumah ini besar, pohon ini rindang, laut itu dalam, dan sebagainya. Jadi data kualitatif ini lebih bukan berbentuk angka ya, tapi lebih berupa kata-kata. Berbeda dengan data kuantitatif. Kalau data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka sebagai hasil pengamatan atau pengukuran yang dapat dihitung dan diukur. Misal, data tentang berat badan, harga barang-barang yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Misal, Fatur, oh beratnya 30 kg, Anissa tingginya 120 cm, sepatu ini harganya 75.000. Salsa dapat menyelesaikan tugas itu dalam waktu 1 jam. Jadi ada angka-angka yang terhimpun dalam suatu suatu data seperti itu. Jadi misal berat badan tadi, kemudian tinggi, mungkin harga dan lain-lain. Itu contoh data kuantitatif. Jadi perbedaan kualitatif dan kuantitatif ini berbeda ya. Kuantitatif lebih ke angka-angka, sedangkan kualitatif itu lebih ke kategorisasi seperti itu. Kemudian data kuantitatif. Kita masuk tadi ya, kuantitatif atau yang angka-angka ya. Adapun berdasarkan cara memperoleh data, data kuantitatif ini dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit, data yang diperoleh dari hasil perhitungan. Kemudian data kontinu, atau data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi ada dua cara untuk memperoleh data kuantitatif seperti itu. Kemudian kita masuk ke populasi dan sampel. Apa sih bedanya? Kalau populasi itu data yang dikumpulkan dari sebuah objek penelitian. Sampel yaitu data yang dikumpulkan sebagai sebagian dari objek observasi. Jadi populasi itu didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi perhatian. Jadi misal kalau populasi itu jumlah siswa di Kabupaten Sorong adalah jumlah siswa SMA di Kabupaten Sorong adalah 946. Nah, itu contoh populasi. Sementara sampel, mungkin kalau kalian mau meneliti semua kan terlalu banyak gitu. Jadi kalian mengambil sampelnya saja, mungkin ya hanya dari bagian dari populasi itu dari 940 sekian tadi, mungkin Anda hanya mengambil 200 sekian siswa. Nah, itu disebut sampel. Jadi sampel adalah bagian dari populasi. Nah, nanti kalau kalian melakukan penelitian, mungkin kalian ingin meneliti bagaimana kondisi siswa di tengah pandemi di Kabupaten Sorong. Mungkin kalau meneliti semua kan kehabisan waktu. Mungkin kalian hanya mengambil sampel beberapa siswa saja. Nah, itu contoh beda populasi dan sampel. Kemudian data menurut waktu pengumpulan. Itu ada dua, yaitu data berkala dan data cross-section. Data berkala adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Misalnya, data perkembangan harga bahan pokok selama 10 bulan terakhir yang dikumpulkan setiap bulan. Jadi misal harga bahan pokok cabai mungkin ya di bulan Januari harganya 5.000 per kilogram, Februari berapa, Maret berapa, April berapa, mungkin pas lebaran Mei gitu harganya naik gitu. Nah, nanti bisa ditarik sebuah kesimpulan, oh ternyata harga cabai ini mulai meningkat ya kalau mendekati lebaran, mungkin karena kebutuhannya yang sangat tinggi jadi harganya naik seperti itu. Jadi itu salah satu contoh data berkala. Kemudian data cross section.
yaitu data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Misal hasil ujian semester 1, data sensus penduduk mungkin yang sekarang tahun 2020 seperti itu. Jadi dia tidak tidak berkala, jadi hanya menggambarkan perkembangan keadaan atau kegiatan pada suatu waktu. Jadi seperti itu. Misal hasil ujian siswa pendidikan bahasa Inggris di semester 1 tahun ajaran 2020-2021 gitu. Nah, data cross section memang cenderung cenderung rentang waktunya agak lama ya daripada data berkala. Kemudian data menurut sumber pengumpulan. Ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut data hasil atau data baru. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan dokumen penelitian terdahulu. Jadi data sekunder disebut juga data yang telah tersedia. Jadi kalau misal kalian mengutip data dari sebuah skripsi yang orang sudah melakukan penelitian, nah itu disebut data sekunder. Tapi berbeda kalau kalian melakukan terjun langsung ke lapangan, mendata, misal jumlah siswa di sekolah A 200 siswa, kalian datang langsung tuh, kalian mendapatkan data tersebut, maka data tersebut disebut data primer. Jadi kalian tuliskan di laporan itu baru pertama kali disajikan, data di sekolah ini adalah data siswa di sekolah ini adalah sekian siswa. Nah, nanti misal tuh yang dilakukan oleh si A ya, kemudian si B lakukan penelitian lagi. Mungkin dia tidak ingin terjun ke lapangan, jadi dia hanya menggunakan data yang sudah digunakan oleh tadi si A tadi, yaitu 200 siswa di suatu sekolah. Nah, dia menggunakan data tersebut disebut data sekunder, jadi sudah digunakan sebelumnya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke penyajian data. Salah satu tugas statistik adalah menyusun data mentah dan menyajikannya dengan cara yang teratur, ringkas, dan mudah dimengerti. Untuk itu, statistik mempersiapkan dua bentuk penyajian data, biasanya, yaitu dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik. Nah, kalau dalam bentuk tabel, itu adalah alat penyajian data angka dalam bentuk bisa baris-baris ya, kolom-kolom. Kemudian data angka yang dikumpulkan tersebut diklasifikasi dalam satu baris, dalam satu kolom. Misal di baris itu berupa nomor, di kolom itu mungkin nama siswa, seperti itu ya. Misalkan jumlah pegawai diklasifikasikan menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan, atau jumlah penduduk diklasifikasikan menurut suku dan agama, seperti itu. Jadi misal yang suku Moi, jumlahnya berapa, kemudian yang beragama Islam itu berapa, seperti itu. Kemudian grafik. Grafik tidak lain adalah alat penyajian data yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik lukisan garis, gambar, maupun lambang. Jadi dalam menyajikan data angka melalui grafik, angka itu disajikan dalam bentuk lukisan, gambar, atau lambang tertentu. Dengan kata lain, data angka divisualisasikan. Mungkin teman-teman dari sering melihat infografik. Bukan infografis ya, jadi yang benar itu infografik. Infografik misal yang sering itu kalau di internet Tirto ID, nah itu sering. Kemudian kata data ya kalau salah webnya, kalau salah itu sering. Coba teman-teman main ke situs tersebut, Tirto ID atau enggak kata data, nah itu mereka sering menampilkan sebuah informasi dalam bentuk grafik yang menarik untuk disimak ya, apalagi untuk anak muda, jadi mudah dimengerti. Nah, adapun keunggulan masing-masing dari tabel dan grafik adalah sebagai berikut. Nah, kalau tabel itu membuat tabel jauh lebih mudah ya, dan tidak memakan waktu, biaya, atau alat yang digunakan lebih sedikit. Kemudian data dalam tabel itu dapat disajikan dalam bentuk tabel tidak terbatas atau lebih banyak. Jadi teman-teman kalau bentuk tabel tuh kadang sampai berhalaman-halaman juga it's okay gitu.
Nah, dan juga dia tidak memakan waktu yang lama karena dia tidak melalui visualisasi seperti grafik. Kalau grafik kan melalui visualisasi, jadi akan memakan waktu lebih lama, dan itu kalau perlu diedit, didesain lagi gitu kan ya. Jadi kalau grafik memang agak lama. Kemudian dalam tabel dapat dimuat angka sampai tingkat kelitian yang setinggi-tingginya. Jadi kalau Anda menulis 0,0001, 0,0 sekian gitu, jadi it's okay, tidak masalah dalam bentuk tabel. Kemudian grafik, keunggulan dari grafik pertama tentu penyajian data lebih menarik. Jika kita menggunakan grafik batang, grafik mungkin grafik apa ya, diagram lain-lain, nah itu lingkaran kayak gitu ya, itu jauh lebih menarik jika kita menggunakan dibandingkan menggunakan tabel. Kemudian grafik dapat lebih cepat memperlihatkan gambaran umum menyeluruh tentang suatu perkembangan, perubahan maupun perbandingan. Jadi orang memang lebih cepat gitu ya dalam tapi tidak semua sih, tidak semua orang, mungkin beberapa orang kalau lihat grafik bisa langsung narik kesimpulan kayak gitu. Jadi itu perlu pendalaman ilmu juga sih. Tapi kalau misal itu sudah dikuasai, itu akan lebih mudah kita melihat berbagai grafik kayak gitu. Jadi kita bisa langsung menyimpulkan, oh maksud dari grafik ini tuh kayak gimana sih. Misal, oh semakin hari semakin meningkat nih. Oh berarti ada informasi yang ingin disampaikan oleh si pembuat grafik. Jadi memang grafik itu lebih cepat memperlihatkan gambaran secara umum sih. Kalau kita membuat tabel tuh kita nggak bisa lihat oh peningkatannya seberapa. Tapi kalau di grafik kita bisa melihat oh peningkatan dari hari ke hari sekian sih, seperti itu. Kemudian grafik yang dimuat menurut aturan yang tepat dan benar akan terasa lebih jelas dan lebih dimengerti oleh pembaca. Nah, mungkin kalau teman-teman di online ya, jadi sekarang banyak kelas infografik, nah teman-teman bisa ikutin tuh. Jadi bagaimana membuat sebuah infografik dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita akan mungkin lebih membahas tentang grafik ya. Yang pertama adalah grafik poligon atau garis. Grafik garis biasanya dibuat untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bisa naik ataupun bisa turun. Dalam grafik garis menghubungkan tiap-tiap nilai atau nilai tengah dari tiap-tiap interval kelas secara berturut-turut. Misal jumlah 4 mahasiswa terakhir nih. Yang jumlah laki-laki perempuannya dari tahun ajaran sekian naik ke tahun ajaran sekian, oh ternyata jumlahnya semakin naik. Nah, ini bisa kalian gambarkan dalam bentuk grafik garis atau poligon. Jadi dari grafik ini, si pembaca bisa melihat perkembangan jumlah mahasiswa 4 tahun terakhir. Kemudian grafik batang atau histogram ya. Itu grafik yang tersusun dari segi 4 yang didirikan pada apsis membentuk selebar-lebarnya kelas. Membentang selebar-lebarnya kelas. Tinggi dari segi 4 itu sebanding dengan frekuensi masing-masing kelas yang diwakili. Jadi biasa kalau dalam grafik batang, ketinggian dari grafik itu menunjukkan frekuensi atau jumlah data yang ditampilkan. Misal tadi ya, kalau kita masih dalam membahas jumlah mahasiswa 4 tahun terakhir. Jadi kalau di grafik batang, yang laki-laki ini ketinggiannya ada di menyentuh angka 100. Sementara yang warna merah menyentuh angka 300 di tahun 2013 dan 2014. Naik di tahun selanjutnya seperti itu. Kemudian grafik lingkaran atau pie chart. Mungkin di banyak lah kayaknya di Word, di Excel, di PowerPoint juga ada ya grafik ini. Yaitu diagram lingkaran digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok. Misal jumlah mahasiswa yang suka renang sekian, jumlah sepak bola sekian, lari sekian. Nah, kalau grafik lingkaran itu biasanya lebih memperlihatkan persentase ya. Oh, yang di renang berapa persen sih? Kalau di sepak bola berapa persen? Nah, jumlah keseluruhan 360 derajat itu 100%. Jadi nanti hitung-hitungannya juga beda itu. Nah, makanya tadi kalau dalam membuat grafik memang
ada proses tadi ya, perhitungan, kemudian penyajian data, lain-lain. Jadi kalau grafik lingkaran nih biasa diwujudkan dalam bentuk persentase. Dan grafik pencar, atau disebut juga dengan diagram titik, ialah diagram yang menunjukkan gugusan titik-titik setelah garis koordinat sebagai penghubung putus-putus. Penghubung diputus. Ya, kalau ini sudah malam jadi mohon maaf. Nah, dulu kalau saya sih sering mengambil data eksperimen ya, itu eksperimen fisika. Misal di suatu titik sekian jumlah sekian, dan memang nggak teratur. Nah, kadang kita perlu yang namanya fitting data, atau kalau di sini tuh garis lurusnya nih, grafik linear nih. Nah, jadi dari grafik yang naik turun berubah, kita mencari titik tengahnya atau garis tengahnya. Nah, itu disebut, bisa kita melakukan yang namanya fitting data atau pencocokan data. Kemudian diagram peta atau kartogram. Diagram peta dalam pembuatannya digunakan peta geografis tempat data yang terjadi. Dengan demikian, diagram ini melukiskan keadaan dihubungkan dengan tempat kejadiannya. Jadi kalau misalkan jumlah penduduk di Papua sekian, jumlah di Jawa sekian, mungkin lebih menarik kalau kita tampilkan pulaunya juga, Pulau Jawa, Pulau Papua, Pulau Sulawesi. Jadi orang-orang bisa tahu, oh, selain kita mengetahui data, juga kita bisa memberikan gambaran ke masyarakat tentang kondisi pulau, gambar pulau kayak gimana sih. Mungkin kan beberapa, kalau buat anak-anak gitu yang baru mengenal ilmu geografis, itu kan penting juga kita mengenalkan peta-peta dari daerah di Indonesia atau pulau-pulau. Nah, teman-teman, itu dulu pertemuan kita untuk materi tentang statistika. Untuk link absen, nanti teman-teman bisa isi di link deskripsi. Materi juga kalian bisa download di link deskripsi. Nah, jika ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di grup WhatsApp atau di kolom komentar di YouTube ini juga bisa. Di grup WhatsApp terserah ya, nanti misal yang pendidikan bahasa Inggris atau prodi lain, nanti sesuaikan ya grupnya di WhatsApp. Jadi kita akan lebih diskusi banyak di grup WhatsApp. Nah, mungkin teman-teman itu dulu kita cukupkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.